This one fish is often drawn and made into a painting because of its beauty and gives the impression of serenity, which is usually displayed in the family room. In this episode, the Animal Library wants to invite you to get to know koi fish more closely. Kalau dibilang ikan koi, ikan mahal, saya akuin iya. Faisal, as the owner of Onelito Koi, who is already well known among koi fish, started as a hobby during the pandemic. Nama saya Faisal, saya selaku owner dari Onelito Koi. Kalau dibilang bisnis di koi ini juga, ini efek pandemi sebenarnya. Dulu saya pure penghobi. Yang saya baca beberapa referensi, sebenarnya kan koi ini kan basic nama latinnya itu kan carp, carpio apa gitu ya. Carp ini kan sebenarnya ada di negara atau benua Eropa Amerika sebetulnya. Tapi di sana itu tidak bermutasi ikannya. Makanya dia tetap berada di sungai atau di danau yang biasa dipancing sama mereka gitu, sama orang-orang di Eropa ataupun Amerika. Yang saya baca juga ketika zaman-zamannya invasi mereka sekian ratus tahun yang lalu, mereka membawa itu sebagai hadiah untuk Kakaisar Jepang. Dibawakanlah ikan carp ini. Nah, si carp ini semakin beranak pinak di istana raja, yang akhirnya diberikanlah ke masyarakat, dipeliharalah tuh di mungkin empang rumah atau di sawah mereka seperti itu. Entah bagaimana mulailah bermutasi. Ada mutasi yang keluar warna merah, hitam dan sebagainya, sehingga berkembang terus sampai sekarang. Sebetulnya koi ini mau dari kecil sampai dengan besar, ikan yang cukup manja sih. Dalam arti ikan yang butuh air sangat bersih. Kita nggak bisa pungkiri di negara asalnya di Jepang, mereka punya sistem AMDAL yang sangat ketat. Jadi air yang keluar atau mengalir di selokan mereka pun sudah memenuhi persyaratan kebersihannya gitu. Jadi makanya koi di Jepang kita lihat banyak yang hidup di selokan-selokan seperti itu. Nah, jadi karena mereka terbiasa di environment yang bersih, maka kita harus jaga kebersihan airnya. Jadi bagi kami pecinta koi, memelihara koi itu bukan memelihara ikannya sebetulnya. Bahasa kita adalah memelihara airnya. Kalau airnya sehat, pasti koinya sehat. Gitu. Kurang lebihnya benang merahnya seperti itu. Karena untuk bisa memelihara koi itu kan harus punya kolam yang proper. Kolamnya aja investasinya sudah mahal. Untuk punya kolam aja harus punya lahan. Lahannya juga sudah mahal. Dan equipment lainnya beserta kos bulanannya, listrik dan sebagainya. Nah, tapi kalau bicara ikan koinya sendiri, apakah semuanya mahal? Enggak juga. Semua balik ke kualitas. Koi itu ada yang grade paling bawah sampai grade paling atas. Ya tentunya semakin ke atas, harganya akan menyesuaikan. Whether it's good or not is relative because there is a price and there is quality. Back to koi lovers, which one do you want to choose? Harga itu variannya sangat lebar. Koi itu apalagi di era online seperti sekarang ya. Kita banyak menemukan grup-grup auction koi yang nilai open bid-nya dari 100.000, 200.000. Nah, tapi juga nggak jarang koi yang sampai nilainya ratusan juta. Itu juga ada gitu. Makanya balik lagi, kualitasnya semakin baik, tentunya harganya juga pasti akan mahal gitu. Stok kami saat ini varietas Go Sanke ya, Kohaku, Showa, Sanke.
Jadi kalau koi itu kita baginya itu seperti varietas misalkan Gosanke. Gosanke itu di dalam kategori Gosanke itu ada Kohaku, Showa, dan Sanke. Nah, terus kita bicara ikan satu warna, Kawarimono. Kawarimono ini ada banyak lagi di dalamnya. Ada Chagoy, ada Karashi, ikan-ikan Hikari Mujimono, Ogon. Itu di dalam satu kelas Kawarimono. Seperti itu. Jadi dibaginya per kelas dulu, baru dalam kelas itu ada jenis-jenis. Tapi secara overall, untuk koi sendiri, yang pertama selalu kita lihat body and skin quality. Karena nggak semua koi itu bodinya bisa yang kita sebut bulky. Dalam arti bodinya seperti torpedo, berisi gitu. Skin quality, misalkan kita ambil satu contoh ikan varietas lah. Misalkan kayak Kohaku aja, warnanya merah dan putih aja gitu. Kalau bicara koi yang bagus, putih itu ya benar-benar harus putih seperti salju. Warna merah atau yang dikenal dengan beni itu pada usia nanti dia cukup matang, misalkan 3-4 tahun gitu, itu seharusnya warna merahnya itu rata dari kepala sampai ekor belakang. Kalau masih muda, kepalanya itu, daerah tulang kepala itu biasanya dia agak sedikit gelap merahnya, tapi makin ke atas agak sedikit tipis. Nah, ini butuh proses, butuh treatment sehingga warnanya itu bisa rata. Belum kita bicara sasi, kita bicara kiwa gitu ya. Nah, itu yang mempengaruhi nilai daripada si kualitas ikan itu sendiri. In this segment, we will be invited to get to know the concept of loving our koi in all situations and circumstances. Kalau secara teoritisnya susah, secara teoritisnya karena banyak SOP yang harus kita jalankan. Tapi kalau kita sehari-hari sudah menjalankan dan kalau kita sudah mencintai terutama ya, rasa susah itu udah menjadi hilang. Tapi buat mereka orang awam, terkadang mereka komen, kok sampai sebegininya kita melihara ikan gitu. Nah, tapi buat kami sendiri yang sudah mencintai, biasa aja gitu. Terutama kalau kita sudah mendesain kolam koi yang proper, oh itu udah lebih nggak perlu capek lagi gitu. Karena walaupun belum menggunakan teknologi modern, tapi kita bisa membuat kolam itu easy to maintain gitu. Dengan menggunakan valve dan sebagainya. Itu bisa kita create lah dengan kreativitas kita. Main tips for beginners. Paling pertama, untuk tips penghobi, saya selalu menyampaikan bangun kolam. Karena kolam ini nggak bisa setengah-setengah. Saya banyak menemukan kasus, kolamnya setengah-setengah, akhirnya kepuasannya pun tidak bisa dicapai. Saran saya untuk kolam, berkonsultasilah dengan pond builder. Orang mungkin terkadang berpikir pond builder ini mahal. Tapi biaya renovasi, utak-atik itu ternyata jauh lebih mahal daripada kita bayar si konsultan tersebut. Nah, karena kunci keberhasilan kita keep koi, kalau kita serius, pada akhirnya adalah di kolam. Yang kedua, jangan menilai koi itu dari size. Tapi menilai koi itu, kita melihatnya prospek ikannya. Sekarang kita lihat size-nya 20-25 cm. Tentu kita mau pelihara koi ini untuk jangka panjang, sampai mungkin size-nya 50, 60, bahkan bisa sampai dengan 80 cm. Nah, kita harus bisa memprediksi ketika nanti dia size 50 akan seperti apa. Maka harga koi itu tidak bisa ditentukan dari size. Tapi kualitas dan prospek dia ke depannya bagaimana, gitu. Belilah koi yang memang memiliki prospek. Atau akhirnya nanti akan
buang-buang uang. Kenapa? Karena pelihara koi yang tidak berkualitas dengan pelihara koi yang berkualitas, kosnya sama. Ngasih pakannya sama, biaya listriknya sama, waktu yang dibuang juga sama. Gitu. Tapi hasil akhirnya jadi beda. Gitu. Yang terakhir, carilah dealer yang bisa jadi sahabat para penghobi. Supaya dari proses awalnya, para penghobi ini tidak dibohongin. Karena saya banyak menemukan kasus, saya nggak ngerti. Lihat koi gimana, cara keep koi gimana. Nah, kalau dealer tersebut tidak bisa menjadi sahabat, maka rata-rata penghobi akan mengalami proses di mana ada masa buang-buang uang. Let's look at the feeding and supplementation of the Olenito Koi style. Kalau pakan pasti kita gunakan pelet ya. Nah, cuma kan pelet ini juga jenisnya sangat banyak. Banyak sekali pelet itu. Baik pelet lokal maupun pelet impor. Tapi kebetulan kami sendiri menggunakan pelet dari Jepang. Brand yang kita pakai itu ada JPD, kita pakai Saki Hikari, dan kita pakai High Seal. Ketiga brand ini yang kita gunakan untuk komposisi pakan ikan koi di tempat kita, di fasilitas kita. Nah, untuk suplemen kita bahasanya ya, nutrisi tambahan, kita pakai Maggot produk lokal kebetulan, yaitu dari Biocycle dengan brand Sentaku. Maggot itu larva lalat. Nah, larvanya itu yang dipakai, diolah menjadi suplemen, karena dia tinggi akan nutrisi protein. Saya pakai Maggot ini karena bagi saya, untuk koi, investmentnya tidak murah. Jadi, saya mau koi-koi saya kualitas terbaik lah gitu. Ketika saya udah mencintai koi, saya mau yang terbaik lah buat dia gitu. Ya, Maggot ini memang tidak boleh jadi pakan utama. Karena kalau dia dijadikan pakan utama, nanti overprotein yang menyebabkan internal organnya bisa jadi rusak. Dia hanya boleh sehari itu maksimum 2 kali pemberian. Dan kurang lebih 1 kali ngasih itu cuma sekitar 50 gram. Jadi maksimum kalau populasi sebanyak ini, yang dimana sudah ada 20-30 ekor ke atas, saya cuma ngasih sekitar 150 gram maksimum. Gitu. Quarantine and treatment are very important before making shipments to clients. So to validate a quality, certification is needed for the koi. Ikan-ikan yang sebelum kita kirim, kita shipment ke klien-klien kita, itu kita karantina dulu di sini nih. Jadi kita pastikan ikan itu membuang semua kotoran perutnya supaya tidak menjadi racun amoniak pada saat di packing nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus pastikan ikan ini dalam kondisi sehat sebelum kita shipment. Atau enggak nanti dia bisa mati. Gitu, begitu pas di perjalanan gitu ya. Itu bisa mati kalau misalkan proses karantina ini tidak benar. Dan yang tidak kalah penting, kalau ikan itu sakit, pada saat karantina ini kita bisa tahu, oh ikannya sakit. Karena sakit, maka kita harus treatment dulu sebelum kita kirim ke customer kita. Semua produk yang kami jual ada sertifikatnya. Baik dari Majestic Koi Farm juga ada sertifikat. Dari Jepang, masing-masing breeder semua ada sertifikatnya. Iya. Gitu. Bahkan untuk ikan-ikan sejenis kawari ya yang seperti ini, yang warnanya kuning semua ya. Susah gitu kita bedainnya. Itu kita tanam chip. Kalau size-nya sudah 35, kurang lebih 30, 35, ketika chip itu sudah bisa kita tanam, itu kita pasang chip. Jadi, karena kita mau menghasilkan yang terbaik, semua support sistemnya harus kita utamakan yang terbaik gitu, supaya hasilnya juga benar-benar bisa yang terbaik. Saya nggak bilang Onelito yang terbaik, tapi kami terus berusaha untuk menjadi yang terbaik, supaya kami bisa terus berada di industri koi ini, bukan hanya untuk sekarang ataupun besok, tapi untuk forever lasting gitu. Nah, saya mau sebisa mungkin, semampu saya, kita bisa menghasilkan koi-koi yang terbaik. Seperti tagline kami,
make hobbies happy. Itu tujuan kami, gitu. Still not bored, koi lovers? Well, believe it or not, when raising koi fish suddenly mess that occurs. How come? Next. KHW is a terrible disease for koi enthusiasts. Kalau yang paling berat yang pernah saya ketahui itu namanya KHV, Koi Harvest Virus. Nah, itu yang bisa menyebabkan kematian massal di satu buah populasi kolam koi tanpa adanya gejala juga, seperti itu. Kalau parasit ini larinya bisa banyak banget. Bisa timbul jamur di badan, bisa timbul menjadi luka. Yang awalnya diserang parasit, luka, kita kurang aware, nanti dia jadi kebuka lukanya, masuk bakteri jadi uklir, atau kalau dia adanya di dalam insang bisa jadi jamur insang. Nah, itu ketika penyakitnya semakin berat bisa jadi seperti itu. Tapi biang utamanya sih lebih banyak parasit dan bakteri-bakteri jahat itu aja. Tergantung kita menganalisa sakitnya. Kalau memang terlalu berat, berarti kita harus menggunakan obat. Seperti contohnya PK, atau akriflavin, atau Virkon, atau kalau obat-obatan dari Jepang itu ada namanya Biotok, ada Parazan. Kalau dari produk brand seperti JPD itu punya namanya oxalonic acid. Tapi kalau penyakitnya ringan-ringan aja, ya mungkin pilek-pilek biasa lah gitu ya. Minum vitamin lah kalau kita gitu. Nah, kalau di koi ya kasih garam gitu dengan dosis 3 kg per volume air di kolam dan filternya. Kalau menurut saya pribadi, informasi tentang koi ini sangat luas. Saking luasnya, ada yang benar, ada yang ngaco. Nah, korbannya siapa? Penghobi. Tapi menjadi satu buah cerita yang lucu dan unik sebetulnya bagi saya sendiri. Rata-rata penghobi koi yang menjadi expert keep koi mengalami masa di mana adanya kematian massal, adanya sakit massal, adanya bolak-balik ikan sakit. Rata-rata itu learning by doing. Karena sering ngadepin masalah jadi makin tahu. Jadi semakin expert. Saya hampir nggak pernah dengar dia menjadi expert keep koi tapi tanpa menghadapi masalah atau salah atau tidak pernah mendapatkan informasi yang salah. Hampir nggak pernah dengar itu. Rata-rata ya mengalami fase itulah. Kenalilah dealer-dealer koi. Setiap para penghobi itu membeli koi. Kenali dealer tersebut dengan lebih deep, lebih dalam. Apakah memang ini dealer yang mau menjadi sahabat bagi penghobi koi? Karena saya believe, saya yakin dealer yang mau menjadi sahabat biasanya lebih terbuka, lebih mau membagi informasi. Karena pada saat saya menjadi penghobi, nggak semua dealer mau melakukan itu. Nggak semua dealer mau memberikan informasi yang to the point daripada apa yang menjadi masalah saya. Gitu. Nah, tapi dengan kita mengenal dealer tersebut, alhasil kita menjadi lebih paham. Paling tidak itu, lebih secure, lebih aman buat kitanya. Saya dulu penghobi, merasakan dibohongi, ya, merasakan kebingungan, ya, menghabiskan cukup banyak uang untuk hal-hal yang tidak penting, tidak perlu gitu. Sampai punya obat-obatan ikan tuh satu lemari gitu, saya punya gitu, yang sebenarnya nggak perlu gitu. Nah, maka saya berusaha untuk menyampaikan apa yang saya lakukan selama ini ketika dihadapi oleh customer saya masalahnya apa, saya coba terus dampingin mereka semaksimal dan semampu saya gitu. Itu yang saya lakukan gitu untuk customer kami gitu. Nah,
Tapi ya saya juga punya keterbatasan. Ketika saya tidak paham, saya sampaikan, wah ini saya kurang paham nih. Yuk kita belajar bersama. Saya cari informasi, penghobi tersebut pun cari informasi, nanti kita diskusi lagi. Kurang lebih seperti itu. Lokal ya. Breeder itu yang paling sering kita dengar dan cukup tenar ya daerahnya Blitar dan Sukabumi. Tapi saya mendengar juga di daerah Sumatera, di Pekanbaru sudah mulai ada yang mau mencoba untuk jadi breeder koi. Di Tanjung Pinang, Majestic Koi Farm sudah memulai bahkan. Dan hasil anakannya pun sudah berprestasi. Kemarin di Sukabumi dapat yang champion di kelas 45 bu ya atau 45 cm ya. Itu dapat title yang champion gitu. Berarti ikan lokal yang sudah fight dengan ikan-ikan dari Jepang dan bisa berprestasi gitu. Condition must be prepared if you want to do a show. Ya, jadi kan kita kalau ada koi show, ikan-ikan customer kami yang memang siap turun show, itu biasanya kita informasikan. Oke, yang ini siap turun show, kita minta izin ke owner mau nggak diturunkan show gitu. Nah, ketika dia bilang oke, maka kita treatment. Nah, kayak sekarang kita lagi persiapan buat ke Garut Koi Show di hari Sabtu besok. Nah, beberapa ikan kita lagi prepare untuk kita turunkan ke Garut. Nah, itu kita posisinya sebagai handler disebutnya. Gitu. Jadi koinya memang beli dari kami. Biasanya mereka melakukan azukari. Azukari itu keep koinya di fasilitas kami. Nah, ketika siap, kita yang treatment untuk menuju ke show. Seperti itu sampai nanti dia pulang lagi. Secara kualitas pastinya ada perbedaan. Nah, tapi nggak jarang juga penghobi yang suka kontes itu memelihara koinya di rumah mereka. Jadi standar pemeliharaan koi mereka sudah standar koi untuk ikan-ikan yang dikonteskan gitu. Jadi anytime dia merasa, oh ikan ini siap kontes, karantina dan dibawa show. How about it, koi lovers? Interested in keeping koi? Keep watching the next episode only at the Animal Library.